semua, kembali lagi di channel Official Disma dalam tayangan Talk About Life. Nah, di tayang kali ini kita akan membahas mengenai playing victim. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @officialdisma dan @osisdisma. Yuk disimak videonya. Melansir dari Psychology Today, playing victim sendiri merupakan sebuah karakteristik individu yang terjebak dalam orientasi bahwa diri mereka ialah korban dari sebuah kejadian. Kondisi ini biasanya muncul karena mereka merasa tidak nyaman dengan kemarahan yang ada di dalam diri mereka. Tanda-tanda orang yang melakukan playing victim yaitu, yang pertama, lebih fokus kepada masalah daripada solusi. Yang kedua, bersikap pesimis dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, menganggap kritik yang positif sebagai bentuk penindasan atau pelecehan. Dan yang terakhir, berasumsi bahwa orang lain lebih mudah mencapai kesuksesan dibanding dirinya sendiri. Cara menghadapi seseorang yang playing victim. Yang pertama, hindari labeling, yaitu hindari mengatakan bahwa mereka bertindak seperti korban. Yang kedua, cari tahu kenapa mereka merasa dirinya sebagai korban. Kadang, orang tidak sadar bahwa dia hanya merasa dirinya adalah korban, padahal sebenarnya bukan. Yang ketiga, memberikan sudut pandang yang berbeda. Saat mereka merasa dirinya korban, kita memberikan sudut pandang yang lain terhadap mereka. Mungkin sebenarnya kamu merasa bahwa kamu korban, padahal bukan. Yang keempat, sering berdiskusi sehingga mendapatkan pandangan dari orang lain. Melakukan diskusi mengenai sebuah masalah dengan orang lain agar kamu mendapatkan pandangan dari orang lain sehingga dia tidak merasa dirinya sebagai korban. Nah, sekarang kita akan ke lapangan Braban untuk mewawancarai beberapa orang mengenai playing victim. Yuk ikutin! Nah, sekarang coba kita cari orang yang bisa kita ajak buat wawancara yuk. Sore Kak, boleh minta waktunya sebentar nggak Kak? Boleh banget, kenapa Mau nanya nih mengenai playing victim. Iya. Kakak tahu nggak sih apa itu playing victim? Playing victim, jadi kalau menurut pengetahuan saya aja ya, playing victim itu adalah suatu tindakan di mana seseorang membuat dirinya seolah-olah menjadi korban di suatu keadaan sehingga dia menjadikan orang lain seolah-olah bersalah untuk apa yang terjadi dengan dia. Kurang lebih sih begitu kalau menurut saya ya. Nah, Kakak pernah nggak sih mengalami playing victim? Kalau playing victim di saya sih pernah. Boleh dong diceritain. Jadi saya itu dulu ya pernah mengalami playing victim. Nggak dulu juga sih, sekarang juga sedang dalam proses mengalami playing victim. Cuman mungkin saya akan ceritakan pengalaman saya yang sekarang aja. Jadi playing victim itu saya alami ketika saya bersama orang terdekat saya, ya, di sebuah hubungan lah. Ya saya nggak mau sebut merek ya atau gimana. Pokoknya ada pernah suatu waktu ya yang membuat seolah-olah saya dipersalahkan untuk sesuatu yang tidak saya lakukan, maksudnya untuk sesuatu yang mungkin salah paham, tapi seolah-olah saya di sana merasa seperti terpojokkan, maksudnya kayak saya selalu disalahkan untuk membuat dirinya tuh terlihat benar gitu. Tapi mungkin saya juga nggak berani langsung ngecap itu maksudnya sebagai sebuah playing victim atau gimana. Menurut saya itu playing victim, tapi mungkin karena saya juga kurang mengerti bagaimana maksudnya dia juga kurang paham apa maksudnya saya, sehingga mungkin ya atas dasar itulah terjadi kesalahpahaman begitu. Kakak kan bisa dibilang ngerasain nih playing victim. Iya, betul. Untuk saat ini cara Kakak mengatasinya itu gimana? Cara saya mengatasi playing victim, kita itu harus berani berpendapat sekaligus memperjuangkan pendapat kita. Jadi menurut pengertiannya playing victim itu kan orang yang mengambil tindakan seolah-olah dia menjadi korban dan menyalahkan orang lain. Sebetulnya menurut saya pribadi, kenapa alasan mereka bertindak seperti itu, sebab mereka tidak pernah bisa menerima dirinya dalam keadaan apapun, sekalipun itu dalam keadaan bersalah. Contoh misalnya, ketika kita kita salah, ya kita harus berani minta maaf. Nah itu kalau saya mensiasatinya menghadapi playing victim itu ya kita harus berani berpendapat. Kalau memang kita benar, ya perjuangkan pendapat kita itu benar dan buat dia sadar, meski memang membuat orang sadar dengan apa yang sudah dia lakukan itu sangat susah sih kalau menurut saya. Gitu sih. Kalau gitu makasih Kak ya udah cerita ke teman-teman juga. Iya.
Permisi Kak. Iya. Sore Kak. Boleh nggak tanya-tanya mengenai playing victim? Boleh kok. Kakak tahu nggak sih apa itu playing victim? Playing victim tuh kondisi di mana seseorang tuh selalu merasa disalahkan. Kalau kakak sendiri pernah nggak ngalamin yang namanya playing victim itu? Pasti pernah sih. Boleh nggak diceritain sama teman-teman? Pas itu kan ada lomba pertandingan futsal nih di Denpasar lah bilangnya. Itu udah aku sama bertim berempat. Kita udah nih main biasa. Nih ada nih salah satu temanku lah. Temanku ini dia melakukan kesalahan, tapi dia melampiaskan kesalahannya itu ke aku. Padahal itu bukan salahku. Udah gitu aja. Perasaan kakak waktu itu gimana? Habis disalahin gitu? Ya pasti marah dong. Orang nggak buat salah, tapi dimarah kan pasti merasa agak emosi lah. Sekarang kakak udah berhasil belum ngatasin playing victim? Kakak rasa sih udah. Nah, tipsnya gimana nih buat ngilangin playing victim? Kalau kakak sendiri sih, kakak tipe orang yang cuek, lebih baik didiamin aja sih kalau ada orang yang nyalahin kita padahal itu bukan salah kita. Misalnya kita gimana ya? Misalnya kita jawab gitu, yang mereka ya ujung-ujungnya pasti makin panjang masalahnya, ya berantem lah ujung-ujungnya, pasti musuh-musuhan gitu sih. Lebih baik didiamin aja, lama-lama juga dia bakal diam. Kalau gitu makasih Kak atas waktunya. Ya. Udah mau cerita. Permisi. Mau nanya-nanya sedikit nih mengenai playing victim. Kakak tahu nggak sih apa itu playing victim? Playing victim itu kalau nggak salah mencari pembenaran dengan memutarbalikkan fakta ya. Nah, kakak sendiri pernah nggak sih mengalami playing victim? Pernah. Boleh dong diceritain ke teman-teman? Nah, ceritanya tuh ini 2-3 tahun yang lalu. Aku lupa sih pasti waktunya itu kapan. Nah, ceritanya aku tuh lagi garap sesuatu nih pas sampai SMP, tapi aku tuh satu tim sama teman dekat aku. Nah, pas dia agak bersikap nggak profesional, nah aku kan marahin tuh. Saya sih marahin juga, negur. Nah, tapi dia malah balik marahin gitu, bilang, kamu kok sombong banget sih sama teman sendiri gitu. Kejadiannya sama teman dekat sendiri. Iya. Kalau gitu sekarang kakak bisa nggak sih ngadepin playing victim? Maksudnya mengatasi? Kalau playing victim sih belum ya. Belum ya. Apa sih yang membuat kakak belum bisa mengatasi playing victim itu? Ya, karena menurut aku untuk berbicara tuh nggak cuma mikirin kita sendiri, tapi kita kan nggak tahu kondisi mental seseorang saat itu, situasinya gimana, emosinya kayak gimana. Jadi susah aja gitu untuk mengarahkan pembicaraan biar emosinya tuh nggak naik gitu. Kalau gitu makasih ya Kak atas waktunya. Ya, sama-sama. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai playing victim. Semoga tayangan kali ini bermanfaat bagi kalian ya. Thank you for watching and see you on the next video. Bye! Playing victim sendiri merupakan sebuah karakter. Kan? Ini atas.